Jadi kalau ingin tumbuh 5%, maka kita harus punya uang 4.000 triliun. Dan uang itu nggak ada. Pajak kita nggak punya, pajak malah menurun, kredit juga tidak tumbuh, keuntungan perusahaan, retain earning perusahaan-perusahaan yang mau direinvest juga tidak kelihatan. Berarti pemerintah ini nggak ada uang, maksudnya gitu Pak ya? Mungkin. Bukan, memang pemerintah nggak punya uang, Pak. Kemudian makanya ngutang dia, Ya, makanya ngutang ke masyarakat kan. Ya kalau gitu ngerem dong pengeluaran gitu. Pak Burhan. Ya, Pak Burhan ini kan mantan Gubernur Bank Indonesia nih. Iya, Pak. Gimana Iya, Pak, keadaan moneter kita sekarang nih Pak, kalau sinergi dengan kebijakan fiskal ini? Tadi sudah dikritik oleh Pak Antoni, tingkat bunga kredit kita tinggi banget gitu loh untuk melakukan pemulihan ekonomi sekarang ini. Iya, Pak, memang Gimana ya. penjelasannya Pak ini? Memang perjalanannya seperti itu. Jadi ada anomali. Ya. Kalau kita melihat itu, kita melihat sekarang perekonomian kita sedang begini, sedang semuanya turun, tapi bank kok untung besar. Bank itu pada untung besar, malah ada yang 20 triliun, sekian lebih dari 20 triliun, dan lain sebagainya. Jadi ini something is missing, something is wrong. Nah, kita lihat bahwa industri perbankan kita itu kan industri yang tersegregasi antara yang besar dengan yang kecil. Jumlah yang besar itu hanya 15-an, malah yang besar sekali hanya 4 atau 5. Gitu. Yang kecil itu kan puluhan, hampir lebih dari 100. Nah, yang kecil ini nggak susah berkompetisi, karena itu maka dia berkompetisi dengan menaikkan suku bunga. Di pihak lain yang besar ini adalah pemiliknya adalah pemerintah, dan pemerintah juga meminta setoran yang besar dari bank-bank ini. Karena itulah maka suku bunga kredit juga susah untuk turun. Dan kita lihat bahwa kemudian bank-bank besar ini atau perbankan, industri perbankan secara keseluruhan dalam ekonomi yang seperti ini masih memberikan untung yang besar, bahkan bank-bank tertentu puluhan triliun untungnya. Ini anomali dari situasi moneter kita. Kebijakan yang diinginkan oleh otoritas moneter tidak jalan karena memang struktur di dalam perbankan kita seperti itu. Dan kemudian kalau tadi persoalan yang menyangkut pertumbuhan, kita tahulah elemen-elemen dari pertumbuhan kita. Yang sangat berperan adalah memang konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah. Ini lebih dari sekian persen dari pertumbuhan kita. Dan kemudian selain pertumbuhan, selain konsumsi, kan mestinya ada pembentukan modal domestik bruto, investasi. Investasi di dalam negeri ini kan juga tidak terlalu tinggi. Tadi saya mendengar dari Pak Muad, beberapa perusahaan sudah mulai hengkang dari negeri ini. Itu kan berarti ada persoalan trust di dalam negeri ini, sehingga langkah pemerintah tempo hari untuk membuat omnibus law adalah ingin membuka sebetulnya investasi itu. Tetapi karena trustnya yang rendah, sampai sekarang saya kira belum tampak hasil dari itu semua. Yang ketiga, tadi disebutkan bahwa APBN memang kecil perannya dari dulu. Kemudian yang keempat adalah dari kredit juga tidak tumbuh, bahkan sekarang tumbuh barangkali beberapa laporan menyatakan tumbuh negatif. Jadi harapan untuk terjadi rebound yang cukup besar di dalam perekonomian kita kelihatannya agak remote, agak jauh untuk rebound yang tadi 5-6% bahkan sampai 8% itu. Ditambah lagi hitung-hitungan very simple saja, kata orang katanya ICOR kita, incremental capital output ratio kita itu sekarang udah 6,3.
Jadi setiap kenaikan 1% PDB kita memerlukan 6,3 kali 140 triliun, sekitar 800 triliunan. Jadi kalau ingin tumbuh 5%, maka kita harus punya uang 4.000 triliun. Dan uang itu nggak ada. Pajak kita nggak punya, pajak malah menurun, kredit juga tidak tumbuh, keuntungan perusahaan, retain earning perusahaan-perusahaan yang mau di-reinvest juga tidak kelihatan. Jadi kembali, menurut pikiran saya bahwa prediksi perekonomian kita akan rebound dengan cepat, barangkali harus kita tunda dulu. Kita harus dulu bekerja dulu, mendeteksi persoalan-persoalan di dalam negeri kita supaya memang kita bisa melangkah dengan lebih pasti. Karena tadi seperti kata Pak Misbahun, ketidakpastian adalah unsur yang sangat mengganggu perekonomian kita. Mungkin itu komen saya, Pak Bursa. Terima kasih. Pak Buran, ini saya mau tanya dulu, zaman Bapak di Gubernur Bank Indonesia dulu, sudah ada kebijakan membeli surat utang negara? Loh, nggak ada, Pak. Nggak ada, karena undang-undangnya memang melarang. Sekarang udah ada ya? Sekarang undang-undangnya karena dengan undang-undang nomor 2 tadi, sekarang dibolehkan kan untuk membeli di pasar primer. Ya. Dulu itu dilarang membeli di pasar primer, kita membelinya di pasar sekunder. Kan Bank Sentral mesti nggak boleh dong dagang bank ini surat utang negara kan dia? Iya, mestinya boleh, tapi di pasar sekunder. Di pasar sekunder kan? Di pasar primer. Mesti di pasar sekunder dong, Pak. Iya. Uang. Berarti pemerintah ini nggak ada uang, maksudnya gitu, Pak ya? Mungkin. Bukan, memang pemerintah nggak punya uang, Pak. Kemudian makanya ngutang dia. Ya, makanya ngutang ke masyarakat kan. Ya kalau gitu ngerem dong pengeluaran gitu. Mau ngambil utang di masyarakat kan nggak dapat. Misalnya lelang untuk 40 triliun cuma dapat 20. Yang 20 lagi dari mana? Iya, betul. Ya, makanya ngambil dari BI. Gitu. Oke. As simple as that. Terima kasih Pak Buran. Sebelum ini